Mau membeli SCC MPPT e-Paper, simak video ini ya biar tidak menyesal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, jumpa lagi dengan saya Ahmad Kramadipa di Kramadipa Channel. Nah, teman-teman, pada kesempatan yang baik ini, saya doakan mudah-mudahan teman-teman dalam kondisi sehat walafiat, tidak kurang suatu apapun, dan senantiasa diberkahi hidupnya. Amin. Nah, teman-teman, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan spesifikasi teknis dari SCC MPPT e-Paper tipe ekstra ya teman-teman. Nah, tujuannya apa? Tujuannya adalah biar teman-teman ketika mau membeli SCC ini ada sedikit preferensi atau panduan yang bisa dijadikan pedoman. Paling tidak mengurangi rasa penyesalan ketika mau membeli SCC MPPT e-Paper ini. Karena kalau salah beli ya menyesal ya teman-teman. Oke. Kita langsung saja. Ini adalah technical specification atau spesifikasi teknis dari setiap tipe ya atau kode MPPT ekstra ya. Ini nih, ekstra ada ekstra 1206, 2206, 1210, 2210, 3210, 4210, 3215, 4215, 3415 sampai 4415. Nah, yang membedakan apa? Itu kan menjadi pertanyaan karena nanti saya mau beli nih, saya beli yang mana ini? Kemudian bedanya apa nih? Selain harga ya, kita nggak bahas harga teman-teman. Di sini kita bahas spesifikasi teknisnya. Nah, yang membedakan apa? Kita akan cari tahu dari tabel ini teman-teman. Nah ini kalau dari sini sampai sini, semua tipe ekstra ini kalau nominal sistem voltage-nya hampir sama semuanya. Dari 1206 sampai 4215 ini sama sistem voltage-nya. Jadi baterainya sistemnya sama nih. 12 sama 24 volt. Yang beda yang mana? Yang beda yang 3415 nih. Kalau 3415 sama 4415 ini bisa sistemnya 12 volt, 24 volt, 36 volt sampai 48 volt. Itu. Bedanya itu ya teman-teman. Jadi yang dua terakhir ini bisa sampai sistem 48 volt. Oke ya, yang 3415 sama 4415 ini bisa sampai 48 volt. Itu yang pertama bedanya itu. Kemudian yang lainnya sama persis nih. Baterai tipe semuanya bisa mengakomodir semua tipe baterai nih. Ada lead acid bisa ya, dari baterai shield ya, kayak mungkin Soto, baterai Verela lah ya. Udah ada baterai gel, ada baterai basah, aki biasa ya, fluided ya, atau aki kuah istilahnya, aki biasa. Itu juga bisa. Kemudian baterai lithium ini juga bisa mengakomodir semua tipe baterai lithium nih. Atau justru bisa disetting juga dengan sesuai dengan keinginan kita atau user. Ini menentukan parameternya sendiri. Apabila memang untuk baterai yang kita miliki beda dengan dua tipe baterai ini, lithium maupun lead acid. Oke teman-teman, itu berarti sama nih. Kemudian ke bawah kita akan lihat perbedaannya apa sih. Yang jelas perbedaan dari kode ini ya tentunya pertama adalah ampernya nih. Ya teman-teman, ampernya. Nah, ampere ini kalau saya sih merupakan salah satu parameter ketika akan memilih SCC. Ya, ketika memilih SCC, saya salah satu parameter utamanya adalah ampere. Jadi nanti diharapkan SCC itu mampu mengakomodir ampere dari panel surya itu sampai berapa ampere. Itu jelas menjadi pertimbangan banget buat saya. Gitu. Nah, ini yang tadi saya sampaikan kalau teman-teman misalkan tidak ingin upgrade karena memang untuk PCU misalkan hanya butuh yang 10 ampere ya sudah belilah yang 10 ampere saja. Tapi kalau itu di SCC nanti dipasang di rumah, mungkin sejak awal itu teman-teman inginnya kecil-kecilan tapi ternyata ketagihan dan pengen nambah lagi dan nambah lagi. Nah, daripada beli lagi, menurut saya mending dari awal kita siapkan untuk membeli yang ampernya mungkin bisa mengakomodir sampai ampere yang besar teman-teman, biar tidak dua kali beli, karena dua kali beli pasti jatuhnya akan lebih mahal. Itu jadi pertimbangannya harga juga sebenarnya.
Ya, nah misalkan mau yang 30 ampere atau yang 40 ampere. Nah, misalkan mau 30 ampere nih, ada 30 ampere, di sini ada 30 ampere, ada 30 ampere, ada 40 ampere, ada 40 ampere. Nah, ini bedanya yang mana nih? Nah, kita bahas selanjutnya nih. Coba kita lihat ke bawah. Kita buka lengkapnya nih. Nah, segini. Nih, yang ini kita mulai dari mana ya? Kita mulai dari depan dulu nih, dari sini lah biar mudah. Ini sama-sama 10 ampere. Di sini 10 ampere, 10 ampere. Yang ini juga ada 10 ampere, 10 ampere. Wattnya sama nih. Ini wattnya sama, ini wattnya sama. Tapi kenapa dibedakan? Bedanya di sini teman-teman. Efisiensi konversi maksimalnya akan berbeda nih. Yang ini 97%, yang ini 98,20. Selisih 3% ya teman-teman. Kemudian open circuit voltage maksimal PV open circuit voltage-nya berbeda nih. Kalau yang ini bisa sampai 100 volt, jadi SSC-nya masih aman. Tapi kalau yang ini hanya 60 ampere. Kalau yang ini terkena tegangan PV sampai 100 volt, ini SSC-nya nggak akan mampu, alias akan rusak, kemungkinan akan rusak. Gitu ya teman-teman. Itu bedanya ini. Nah, yang bedakan itu. Yang ini 10 ampere, yang ini 10 ampere, ternyata bedanya di efisiensi ini sama ini. Begitu juga yang 20 ampere nih. 20 ampere di sini dengan 20 ampere di sini, lainnya sama. Ini wattnya juga sama. Watt PV-nya sama persis, sistemnya sama. Yang bedakan ini. Ya. Yang ini 9830, ini 9830. Nah, ini sama, bedanya apa? Nah, ini open circuit voltage-nya. Ini yang bedakan. Kemudian kita geser lagi ke sini. Ini 2210, 20 ampere. Ternyata kalau SCC 20 ampere itu maksimal di 520 watt untuk PV-nya ya. Untuk sistem 24 volt teman-teman. Kemudian yang 30 watt nih, 30 watt itu masih maksimal PV-nya itu 780 watt untuk sistem 24 volt. Ini perlu dipahami betul ya teman-teman. Kalau ternyata kita masang PV, tentunya kita harus mempertimbangkan ini. Kalau ternyata kita salah nih, misalkan kita masang 780 watt, tapi ternyata di paralel saja, ya nanti jatuhnya arusnya lebih dari ini, nanti SCC-nya tidak akan mampu. Gitu teman-teman. Dan kalau ini kan rata-rata ya, ampere ini hampir rata-rata. Kalau saran dari para ahli sih katanya jangan dipasin. Misalkan arus dari PV itu sekitar 28 ampere. Ya jangan pakai yang 30 ampere, tapi pakailah yang 40 ampere. Karena kalau dipakai sepenuhnya kemampuan ini akan menyebabkan SCC-nya terlalu panas. Karena terlalu mendekati kemampuan atau batas maksimalnya. Jadi mending ampernya ditambah atau mending diamankan, bahasanya seperti itu. Misalkan PV-nya sampai 30 ampere, ya kita pakai SCC-nya yang 40 ampere karena ternyata kalau ekstra ini maksimal 40 ampere. Karena untuk mengamankan teman-teman. Jadi jangan diforsir, jangan dipulkan kemampuannya ya. Biar nanti akan lebih aman dan akan lebih awet teman-teman. Oke ya, kita lanjutkan nih. Nah, sekarang kalau mau beli yang 30 ampere nih, kita siapkan yang berapa? Yang kira-kira mampu mengakomodir panel surya sampai berapa watt? Ya terserah teman-teman nih. Ini ada yang 780 watt. Dua-duanya sama 780 watt ya. 780 watt. Cuman teman-teman mau beli yang open circuit voltage-nya sampai 150 volt atau yang 100 volt. Gitu ya, teman-teman. Yo. Kalau saya yang open circuit voltage ini tidak terlalu menjadi pertimbangan, teman-teman. Karena kemungkinan saya tetap sesuai dengan sistem yang di sini sih, tidak akan memakai, misalkan dipakai di PV-nya yang lebih tinggi seperti itu, enggak. Gitu. Selanjutnya, yang 40 ampere nih. Kalau 40 ampere itu sampai 1040 watt di sistem 24 volt. Yang 4210 ya teman-teman, 4210 nih. Nih. Kemudian kalau 4215 ini sama, masih di 1040 watt. Efisiensi lebih tinggi nih. Lebih rendah ding. Lebih rendah, ini 98, ini 97. Gitu.
Kemudian kalau memang teman-teman pengen coba-coba naik grade dari sistem 12 volt ke 24 volt, kemudian nanti mungkin pengen ke 36 volt atau mungkin langsung ke 48 volt, teman-teman bisa menggunakan atau membeli yang 3415 ini untuk 30 ampernya nih. Jadi bisa 1560 watt ya untuk sistem 48 volt gitu. Jadi ini lebih bisa mengakomodir buat teman-teman yang pengen upgrade terus nih. Atau yang 40 ampere sekalian nih, dipolin, dimaksimalin. Nih, bisa nih. Sampai 2080 watt. Mantap nih, 2080 watt. Ya, tapi sekali lagi, ampere ini jangan dimaksimalkan. Jangan diforsir 40 ampere, berarti ya arus yang masuk dari PV usahakan jangan sampai 40 ampere. Gunakanlah sekitar 75%-nya. Bahkan ada yang menyampaikan, loh itu baru dipakai 75% saja PV-nya, apa, STC-nya sudah panas. Nah, itu kalau saya memang belum, kalau saya menggunakan yang 30 dan 40 ampere, tapi arus yang digunakan itu masih di bawah 50%, karena memang panel suryanya belum di-upgrade lagi ya. Nah, karena baterainya juga masih nunggu lagi, kayak gitu teman-teman. Begitu teman-teman, barangkali ada yang ditanyakan nanti silakan ditanyakan di kolom komentar ya teman-teman. Jadi mudah-mudahan ini bisa dijadikan panduan untuk memilih SCC. Jadi tidak ragu-ragu lagi daripada teman-teman nyari informasi di websitenya Epever. Di sana juga butuh penjelasan. Kalau tanya ke customer service juga bisa sebenarnya, tetapi tentu penjelasannya umumnya pakai bahasa Inggris. Gitu ya teman-teman. Kemudian kita lihat ke bawah ini ada spesifikasi apa sih? Nah, ini MPP voltage range ya, maximum power point voltage range. Ini apa nih? Ya kan? Nih. Mungkin yang lain-lain seperti ini kalau saya tidak terlalu menjadi pertimbangan karena ini mungkin tidak penting banget. Ya mungkin penting tapi saya yang belum menguasai sampai ke situ ya. Ini kayak konsumsi daya dari SCC itu kurang dari berapa, 30 mA, ini mungkin kita bisa mengabaikan yang ini. Cuma kalau untuk pertimbangan penelitian mungkin ini tetap dipakai ya. Itu ya teman-teman. Kemudian ke bawah, ini ukurannya teman-teman. Ukuran mungkin akan terkait dengan misalkan mau dipasang di box atau mungkin panel box, mungkin ini menjadi ukuran ya teman-teman. Menjadi pertimbangan nih. Ini milimeter ya, dalam milimeter ya teman-teman. Ukurannya menjadi pertimbangan box panelnya. Kemudian beratnya juga menjadi pertimbangan, misalkan mau dipasang di PJU itu berada di atas, berarti harus berapa kilo dan sebagainya, itu menjadi pertimbangan kekuatan dari tiangnya atau panel boxnya. Begitu teman-teman, untuk sementara mudah-mudahan bisa bermanfaat buat kita semuanya, utamanya buat saya jadi belajar nih mengenai spesifikasi teknis dari MPPT SCC Epever ini. Buat teman-teman yang lagi ingin membeli SCC MPPT Epever ini, saya doakan, kita sama-sama mendoakan mudah-mudahan kita dimudahkan dalam mendapatkan rezeki sehingga bisa membeli SCC ini dan tentunya bermanfaat. Selain buat hobi, tapi juga membawa manfaat buat kita. Nah teman-teman, ada satu pertanyaan lagi mungkin yang perlu terjawab. Nah ini kalau saya sudah membeli SCC tapi ampernya kecil, sudah terlanjur nih, padahal saya pengen upgrade lebih besar lagi, caranya seperti apa? Caranya adalah dengan memparalel SCC, bisa ya. Jadi misalkan yang satu 20 ampere, yang satu 10 ampere, seperti itu ya. Itu diparalel bisa, tapi saya tidak paham persis itu kalau beda ampernya bisa apa enggak. Tapi kalau yang dari manual booknya MPPT Epever ini ada, jadi panel suryanya nanti akan masuk ke SCC masing-masing, kemudian nanti output dari SCC menuju ke baterainya satu rangkaian, itu bisa, baterainya satu rangkaian bisa, jadi di paralel ya teman-teman, itu bisa, tapi dengan catatan satu paralel ya satu rangkaian baterai, berarti baterainya satu, nanti di setting yang sama seperti itu. Tapi saya belum pernah melakukannya, tapi dari petunjuknya
e-paper itu bisa dilakukan. Nah, teman-teman, demikian. Terima kasih sudah menyaksikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih. Saya Ahmad Keramatibah. Salam Mandiri Energi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.